Tears from Tears from Semoga masih ada manusia-manusia pemberani yang melantangkan suara kebenaran di dalam rangka untuk mempengaruhi peradaban dan perjalanan bangsa. Selamat datang. Tipe 1 itu bila pembangunan dilakukan oleh dinas, oleh kementerian. Tipe 2 itu kalau ditenderkan, ditenderkan perusahaan-perusahaan pada ikut. Nah itu namanya tipe 2. Tipe 3 itu kalau digunakan program pemerintah tapi dikerjakan oleh masyarakat. Jadi uangnya diserahkan masyarakat yang menanggung. Tipe 4 apabila inisiatifnya dari masyarakat dikerjakan oleh masyarakat. Nah, tipe gerakan itu tipe 3, tipe 4. Tapi pemerintah itu senang ya tipe 1 dan tipe 2. Kenapa? Benar. Kalau kita berprasangka baik, kalau berbagai alasannya begini, repot ketika pemeriksaan. Kalau diserahkan kepada warga, pemeriksaan itu nanti repot pada penanggung jawab. Kan itu banyaknya penanggung jawab nggak mau. Penanggung jawab memilih mengerjakannya tipe 1 atau tipe 3, tipe 4 itu gerakan. Kami mencoba di Jakarta membangunnya dengan tipe 3 dan tipe 4. Baik itu datang kampung-kampung yang bangun tipe 3, tipe 4 berubah. Kenapa? Membangun jalan dikerjakan oleh warga, uangnya dititipkan ketua RW. Mereka bangun. Yang muncul apa? Yang muncul kualitas jalan yang lebih baik daripada yang disiapkan pemerintah. Karena mereka bikin sendiri. Mereka tidak mau bikin jalan di kampungnya yang rusak. Dikasih dana untuk campurannya semen sama pasir, speknya dia akan tingkatkan spek itu. Karena itu jalan milik mereka mengerjakan sendiri. Dan itu karena apa? Karena merasa memiliki. Sarapan pagi anak-anak sekolah. Kami nggak minta dari perusahaan membawa, orang tua yang memasak. Mungkinkah orang tua masak dengan mengurangi menu bagi anaknya? Tidak mungkin, malah ditambah. Jadi sekalian, ketika pendekatan gerakan itu dimasukkan ke dalam kegiatan bernegara, ini contoh sangat praktis. Maka kepemilikan atas tanggung jawab itu ada pada masyarakat, bukan hanya pada tangan negara. Nah, ini menurut saya sebuah transformasi kebudayaan yang harus segera dilakukan supaya kita mengembalikan spirit gerakan kembali dalam kehidupan bernegara. Gerakan adalah bagian inherent kehidupan bernegara, bukan sekedar program seperti yang ada. Jadi baru sekalian saya hormati, kami berharap sekali terobosan-terobosan menuju ke sana itu dikerjakan oleh negara. Jadi itu beberapa catatan teman sekalian, dan saya ingin sekali lagi sampaikan Bung Yusuf dan Bung Yayat selamat atas buku ini. Saya sempat lihat ada salah satu esai di sini persamaan Anies Baswedan dan Kang Ayib Rosidi. Jadi sebagai penutup saya ingin cerita sedikit karena kita kebetulan sedang di Taman Ismail Marzuki dan di sini ada Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan pawangnya dulu adalah Pak Ayib Rosidi. Ini ceritanya, bukan ini dongeng, bukan dongeng fiksi, ini apa? Ya cerita. Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin itu fasilitasnya sudah sangat terbatas. Jadi ketika saya baru tugas jadi gubernur, saya datang ke situ, saya bertemu dengan Pak Ayib. Bapak sekalian, terbayang tidak membaca puisi Hairil Anwar dari naskah asli yang dia ketik, yang sangat ringkih. Itu satu lembar-lembar, itu ada semua di situ. Kita akan ketemu dengan karya-karya sastra di media aslinya masa itu.
Saya itu ketika pegang puisi Hairil Anwar itu sampai takut rantas tuh ya, takut robek. Tapi satu lihatin, termasuk coretan-coretan tangan yang ada di situ, kita ada semua di situ. Jadi, tapi tempat ini sudah terlalu tertinggal secara infrastruktur. Sudah saatnya dia mengalami upgrade, dan pembiayaan pun dikelola oleh yayasan. Gimana kalau? Jadi kita bicara dengan Pak Ayub, tim itu ngomong, Pak Ayub tidak mau sama sekali. Dan Pak Ayub itu ngomong, Pak Anies, saya ini paling tidak percaya sama PNS. Mau saya ini buku-buku ini, mau saya titipkan sama PNS, saya nggak percaya. Nanti nggak terawat. Ini titipan dari HB Yasin almarhum, saya nggak mau. Jadi saya pikir ini kan tidak mungkin dikelola seperti ini karena manusia ada umurnya. Sementara buku umurnya lebih panjang daripada manusia. Mau tidak mau akan ada regenerasi. Jadi akhirnya saya lobby, bicara dengan Pak Ayub, saya ajak ngobrol berkali-kali. Saya ajak ke balai kota, saya cerita. Pak Ayub, dulu saya ini mengurusi buku tua itu sejak SMA. Kebetulan kakek saya wafat, warisannya itu bukunya, murah bukunya. Jadi tugas saya itu merawat buku sejak SMA. Saya dapat tugas di keluarga untuk ngurusi itu. Ada pustakawan yang mengerjakannya sebagai pekerjaan teknis, tapi saya bagian terus. Saya ceritakan sama beliau, Pak, kita nanti akan bikin sistem begini satu sepanjang lebar, diskusi berkali-kali, sampai akhirnya Pak Ayub kemudian setuju, dan setuju itu sambil meneteskan air mata. Beliau titip buku ini dijaga, dan kemudian dibangun, alhamdulillah, perpustakaan baru sekarang. Di situ ada bagian untuk pusat dokumentasi sastra HB Yasin, dan Pak Ayub Rosidi itu berpesan supaya seluruh buku itu terjaga dengan baik. Jadi kisah saya dengan Pak Ayub itu adalah kisah tentang sama-sama menyelamatkan pusat dokumentasi sastra HB Yasin. Gubernur akan berganti, ASN juga akan berganti, tapi kalau dibuatkan sistem yang baik ini akan terjaga. Nah, kami berharap sekali, mudah-mudahan dari buku-buku ini bisa mengambil dari buku ini menjadi kisah-kisah gimana usaha kita untuk merawat kebudayaan, usaha kita untuk mengembangkan kebudayaan itu mendapatkan tempatnya untuk bisa berkembang. Terima kasih kepada teman-teman Brownies yang sudah berjuang dan konsisten berjuang. Semoga perjuangan ini dimudahkan. Dan ke depan kita terus jaga semangat ini supaya kita nantinya bisa sama-sama menghadirkan perubahan dan kemajuan untuk bangsa kita. Sekali lagi selamat untuk semuanya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang telah memaparkan, Masya Allah, yang sangat inspiratif dan penuh makna. Baik, terima kasih. Baik, langsung kita buka acara dialog kita yang akan di bedah buku kita yang akan di panelis kita yaitu Bapak Raffi Harun, narasumber ya, dan penulis Kang ya. Kepada keduanya kami persilakan. Terima kasih. Baik, sebelum tampil panelis, kita akan mendengarkan pembaca narasi oleh Kang Noim. Silakan. Salam teman semuanya.
1 November 2024 Generasi Bangsa selaku sebagai tempat berkumpulnya para seniman budayawan Indonesia. Hari ini adalah bagian dari usaha merajut mimpi itu, bahwa pergerakan pena yang melahirkan Jongkata harus terus bergerak dalam itu serta menatap bangsa menjadi lebih baik dan beradab. Tentunya perlu mengajak perangkat yang lainnya, baik yang diusung Jonggrang, nada, warna, agar bisa menjadi kolaborasi dan bergotong royong dalam membangun peradaban negeri ini. Kedaulatan makna yang digali dari kemurnian jiwa yang disemayamkan pada kata nada gerak dan warna, angka, nilai pelambang serta potensi yang lainnya selalu sebagai bungkus bahasanya harus terus diperkuat makna dan tenaganya, gizi dan nutrisinya, nilai dan kadarnya, agar tidak hanya sekedar bisa meninju, namun bisa membodem dan menjebol bangun segala kemungkaran yang membuat mampetnya peradaban. Saudara-saudara semua, kedaulatan kebudayaan yang blok kehikmatan dan nilai-nilai Pancasila tentunya menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab dari tiap-tiap pribadi kaum itu sendiri untuk menyelaraskan dengan dorongan keinginan luhur, bukan keinginan liar dan buat kesayangan yang menjauhkan dari nilai-nilai peradaban Pancasila, agar kita semua tentunya bisa siap dipimpin oleh hikmat kebenaran yang menyemesta dan menyamudra, bukan hanya parkir di aliran kepentingan golongan, kepentingan empang danau dan rawa, tapi samudra sana. Pergerakan yang dibawa kebudayaan, yang mengendarai kata gerak, nada dan warna, serta potensi yang lainnya adalah yang meluruskan, membenahi, membongkar, mengerjakan kebaikan dan kebermanfaatan berbasis ketauladanan, memegang betul janji dan amanahnya sebagai manusia. Maka dalam kesempatan bedah buku ini perlu kami sampaikan, mari kita gunakan potensi apa saja menjadi alat berkarya, alat untuk membangun peradaban bangsa. Tentunya membawa sifat dan karakternya, membungkus muatan yang blok rakyat dan keikmatan, bermesin Pancasila progresif revolusioner dan berwawasan samudra, menjadi alat tinju dan bodem untuk mengingatkan siapa saja yang lupa, membawa visi ketuhanan dan misi kemanusiaan, memperjuangkan kepentingan lintas makhluk dan alam, karena daulat kebudayaan bangsa memang membawa ruh dan mengajarkan tentang rahmatan lil alamin, membebaskan dari belenggu penjajahan dan perbudakan untuk terbangunnya keadilan sosial bagi seluruh potensi diri dan rakyat Indonesia. Ayo saudara-saudara, kita bangun kedaulatan budaya bangsa Indonesia dengan meningkatkan kolaborasi kebaikan dan gotong royong di setiap sektornya sebagai titik tumpu dalam membangun perubahan Jakarta menjadi kota beradab berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan kota global yang maunya hanya dihuni kaum elit saja. Semoga Tuhan seluruh sekalian alam memberi kemudahan dan perlindungan kepada kita semua untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan para pendiri bangsa untuk kelancaran
keselamatan, keberkahan dan kesuksesan acara beda buku dan perjalanan bangsa ini ke depannya. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih kepada Cak Sufmi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi bedah buku kepada Bapak Reptil Harun dan Ayah dan juga Bapak Yusuf Belugur sebagai moderator. Kami persilakan. Bersama dengan Bapak Anies setelah 3 tahun bergelut di dalam karelawanan pentas politik pilpres, baru kali ini Brownies bisa berkesempatan berfoto bersama. Silakan kawan-kawan yang Brownies maju ke depan, kita akan berfoto dengan Pak Anies. Masuk narasumber ini kan ini Selamat datang Bang Guntur Siregar, Sekjen Brownies. Bang Guntur Siregar ini pendiri Projo dan Sekjen pertama yang dikhianati oleh Budi Ari. Ternyata Budi Ari bukan cuma mengkhianati Bang Guntur, mengkhianati Republik ini juga. hidup Budi Ari. Oke, 1, 2, 3.